Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para kita bercerita sejenak dengan seorang mahasiswa di Universitas Kairo di Al-Azhar di Kairo maksud saya. Tentu saja yang ingin kita ketahui dari teman kita atau saudara kita ini, tentu saja bagaimana cerita bisa sampai ke Al-Azhar itu secara singkat. Kemudian kita mengetahui bagaimana tempat tinggal di sana, seberapa besar biaya hidup di sana, dan bagaimana alamnya dengan kita. Nah, kita mulai dulu dengan saudara kita ini menyapa adik-adik kelasnya di Pondok Pesantren Qodratullah serta teman-temannya di. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ya kulla ashabi? Atamanna bi khair kullukum insyaallah bi khair wisiha wal afiyah. Nah, baiklah teman-teman semua. Jadi saya itu ke Mesir itu tahun 2016. Kurang lebih sekitar 4 tahun lebih, jalan 5 tahun yang lalu. Nah, 2016 itu awalnya dari pihak Pondok Pesantren Qodratullah mendaftarkan saya untuk tes di Timur Tengah. Nah, jadi setiap tahunnya Kemenak, Kementerian Agama Republik Indonesia itu mengadakan tes untuk mahasiswa, untuk calon mahasiswa Indonesia yang ingin kuliah di Timur Tengah. Nah, jadi kemarin itu ada 3 pilihan. Yang pertama Kairo, Mesir, yang kedua Maroko, dan yang ketiga itu di Sudan. Nah, 3 pilihan ini. Pada saat itu saya belum tertarik dengan tes ini, akan tetapi guru-guru menyarankan untuk ikut saja. Ya udah, saya ikut. Nah, kemudian setelah hari H tes, kita tesnya itu di UIN Raden Fatah Palembang pada saat itu. Nah, sebenarnya tesnya itu di UIN kota masing-masing. Ada yang di Jakarta di UIN Jakarta, yang di Makassar di UIN di Makassar, begitu juga di Palembang. Nah, pada saat itu kita tesnya ada 2 sesi. Sesi yang pertama tes tertulis dan sesi yang kedua tes lisan atau tes wawancara seperti itu. Nah, untuk tes tulisan kemarin itu semua soalnya berbahasa Arab. Jadi soal-soal yang diujikan itu berbahasa Arab, baik itu soal nahwu, soal sorof, ada juga beberapa soal fikih dan lain sebagainya. Nah, kurang lebih sekitar 100 soal. Nah, setelah selesai menjawab soal di UIN tersebut, kemudian istirahat sejenak, ya kan? Istirahat sejenak. Nah, setelah istirahat sejenak, kita lanjut untuk tes wawancara, tes lisan. Nah, untuk tes lisan ini mencakup beberapa ujian. Yang pertama itu tes Al-Quran. Jadi hafalan Al-Quran. Nah, jadi kita dites hafalan Al-Quran kita. Semakin banyak hafalan Al-Quran kita, maka semakin besar potensi untuk lulus, seperti itu. Jadi kalau bisa teman-teman semua perbanyak dulu hafalan Al-Qurannya. Udah siap, benar-benar siap, insya Allah ada jalan. Nah, jadi selain tes Al-Quran, kemarin juga tes baca kitab. Jadi ada sebuah kitab, saya lupa kemarin itu kitab apa yang disodorkan, yang diteskan ke saya. Nah, itu diperintahkan untuk kita baca, kemudian kita artikan dan kita jelaskan seperti itu. Nah, setelah itu baru tes tes cuman pertanyaan-pertanyaan saja seperti kenapa mau di Kairo dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau untuk tes untuk tahun 2016 kemarin itu hanya ada dua sesi. Tes tertulis dan tes wawancara atau lisan yang mencakup Al-Quran dan baca kitab tadi. Nah, setelah tes di sana, setelah tes pada saat itu pulang kita kan. Nah, itu pengumuman tesnya kurang lebih sekitar
sekitar 2 bulan setelah tes. Nah, 2 bulan setelah tes, baru pada saat itu kelulusannya itu diumumin melalui ini Facebook Kemenak. Nah, setelah itu kita cari dan alhamdulillah saya salah satu dari yang lulus pada saat tahun tersebut. Nah, setelah lulus baru kita konfirmasi ke pondok, kemudian kita konfirmasi juga dengan beberapa pengurus yang akan menguruskan kita berangkat ke Mesir, seperti itu. Ini sampai sudah pengumuman setelah 2 bulannya, ini banyak kekhawatiran daripada orang tua ini, apakah status sosial kita, misalnya kita ini berpenghasilan seperti ini, atau mampukah kita bisa hidup, atau itu menjadi target dalam wawancara atau seperti apa? Nah, awalnya kita tidak tahu kalau seandainya tes itu biayanya murah, biaya kehidupannya murah. Awalnya kita keluarga itu menyangka, udahlah jangan diambil. Kenapa? Karena ya tahu sendiri kan kalau seandainya di luar negeri itu biaya kehidupan mahal, biaya kuliah mahal dan lain sebagainya. Nah, itu awal-awal ketika kita belum tahu sistem di sana. Kemudian ada salah satu ustadz yang dari sana juga yang menguruskan kita, yang mengurus kita untuk berangkat, itu ngobrol. Maksudnya kita kompromi sama beliau dan beliau menceritakan bahwasanya di sana itu untuk kuliah gratis. Hanya setahun itu bayar kurang lebih 100.000. Jadi tidak ada biaya semester, tidak ada biaya lain sebagainya, cuman 1 tahun sekali. 1 tahun sekali itu berapa biayanya? 100.000, kata ustadz tersebut. Nah, katanya ada yang langsung bisa masuk kuliah, langsung belajar, apa semuanya? Les, istilahnya les. Nah, markas lughah di sana namanya, markas lughah. Nah, itu kita tes. Dia markas lughah itu ada 7 level. Level 1 sampai level 7. Nah, ketika kita tes, kita lihat kita berada di level berapa. Nah, misal kita berada di level 4, berarti kita sebelum kuliah kita harus melewati level 4, kemudian 5, 6, 7. Selesai dari 7 baru ini. Kalau ternyata dites langsung 7? Kalau ada beberapa teman, tapi sangat jarang, yang tes langsung dapat level 7, dan ini sangat-sangat luar biasa orangnya. Berarti dia hanya mengikuti les atau markas lughah itu hanya di level 7 saja. Setelah selesai dari level 7, dia sudah bisa mengikuti kuliah pada tahun itu, kalau seandainya belum ujian. Tapi rata-rata di belajar bahasa dulu? Rata-rata kebanyakan teman-teman itu jatuhnya di level 3 dan di level 4. Ya. Seperti itu. Nah, ada lagi yang di masyarakat dengar ada biaya mandiri, ada biaya pemerintah, itu seperti apa, dapat digambarkan? Jadi kalau untuk kuliah itu tadi untuk semuanya, baik yang beasiswa maupun non beasiswa. Untuk kuliah bayar 1 tahun 100.000. Kemudian ada biaya kehidupan. Biaya kehidupan itu mencakup makan, rumah, dan lain sebagainya. Nah, untuk yang beasiswa mereka ada asrama khusus, begitu. Jadi mereka dapatkan asrama khusus, jadi mereka tidak bayar di asrama itu, dan juga makan ditanggung. Ini yang dimaksud dengan beasiswa. Jadi kalau kamu sendiri bagaimana? Kalau saya sendiri itu yang non beasiswa. Jadi kita ngontrak di sana, cari kontrakan, bukan kos, tapi benar-benar rumah kontrakan yang besar. Ada orang berapa satu rumah itu? Satu rumah itu tergantung besarnya rumah. Memang sangat-sangat murah. Itu insya Allah cukup untuk biaya kehidupan. Nah, jadi kontrakan itu misal untuk 10 orang itu di sana harganya 3 juta sampai 3,5 juta. Kita anggap 3 juta. 3,5 juta lah, 3,5 juta. Nah, orang 10 berarti satu orang bayar 350 per bulan
kontrakan. Oh, 3.500 per bulan. Per bulan, ya. Kan 1 bulan rumah itu bayar 3.500.000. Oh, jadi 350. Iya betul, 10 orang 350.000. Nah, 350.000 itu untuk rumah, kemudian air. Kemudian biasanya kita nambah 50.000 lagi untuk listrik sama wifi biasanya. Sama gas. Nah, jadi total 400.000 itu insya Allah sudah Wajib seluruh pemilik rumah, betul. Jadi, selebihnya baru kita membeli alat-alat keperluan lainnya seperti beras dan lain-lain. Apa di sana juga tersedia beras di tempat Tony di situ? Jadi itu untuk rumah tadi 400 insya Allah sudah seluruh ya, kecuali makan. Untuk makan itu kita ada bantuan namanya Babaragap. Babaragap. Babaragap itu nama orang. Baba artinya papa, Ragap nama orang. Jadi papanya Ragap seperti itu. Dia membantu. Nah, dia membantu memberikan beras kepada mahasiswa. Biasanya sebulan sekali. Itu orang mana itu? Beliau orang Mesir. Cuman beliau ingin menyedekahkan sebagian hartanya ke kita-kita. Biasanya sebulan sekali itu ada pembagian beras. Satu orang dapat 5 kilo. Terkadang lebih. Nah, kalau di Sumatera Selatan itu ada markasnya atau sebuah pondok singgah atau seperti apa yang milik Sumatera Selatan di Kairo untuk mahasiswanya? Jadi di Kairo itu ada namanya Rumah Limas. Rumah Limas itu adalah rumah yang dimiliki oleh pemerintah Sumatera Selatan yang berada di Kairo. Nah, jadi Rumah Limas ini suatu organisasi yang membawahi masyarakat Sumatera Selatan yang ada di Mesir. Begitu. Jadi masyarakat Sumatera Selatan yang ada di Mesir, selain dari mahasiswa yang kami tahu, kegiatannya apa yang ada di situ? Selain mahasiswa, masyarakat Mesir yang selain mahasiswa, masyarakat Indonesia yang ada di Mesir selain mahasiswa. Oh ya, masyarakat Indonesia yang ada di Mesir selain mahasiswa. Yang diketahui. Biasanya kerja seperti itu, kebanyakan kerja. Oke. Nah, Ton, itu banyak jurusan di Al-Azhar. Tony sendiri mengambil jurusan apa? Saya di Al-Azhar mengambil jurusan Syariah Islamiyah. Syariah Islamiyah. Kita tahu kalau di Indonesia 4 tahun 3 bulan, paling lama 5 tahun itu selesai di tingkat S1. Di situ seperti apa? Di sana kebanyakan 5 tahun. Karena 1 tahunnya itu markas lughat tadi, les tadi, dan 4 tahunnya itu kuliah. Nah, jadi kuliah itu 4 tahun, akan tetapi 1 tahun sebelum kuliah itu ada markas lughat tadi. Gunanya agar supaya nilai kita nanti tidak anjlok atau tidak jatuh ketika kuliah. Ya. Nah, sekarang yang Tony ketahui dari Sumatera Selatan, adakah semacam persatuan mahasiswanya atau saling mengenal atau seperti apa? Ya, pastinya ketika kita jauh dari orang, jauh dari keluarga, seperti orang asing, kita selalu mempererat hubungan silaturahmi, ya kan. Nah, di sana ada namanya Rumah Limas tadi. Nah, jadi Rumah Limas tadi itu yang menghimpun atau membawahi masyarakat Sumatera Selatan. Kalau seandainya kita ada acara sesama orang kita, sesama orang Sumatera Selatan, tempatnya di sana seperti itu. Ingin mengurus paspor, ingin mengurus visa maksudnya, tempatnya di sana juga. Ingin mengadu hal-hal yang tidak bisa diselesaikan secara pribadi, mungkin bisa diselesaikan di sana seperti itu. Oh iya. Nah, jadi kalau bahasa pengantaran bahasa kuliah di Al-Azhar menggunakan bahasa apa itu? Di sana menggunakan full bahasa Arab. Jadi baik buku bahasa Arab, kemudian penjelasan dosen bahasa Arab, tugas bahasa Arab, seluruhnya full bahasa Arab. Tony sendiri sampai sekarang masih ada kesulitan berbahasa Arab atau alhamdulillah sudah dapat menguasai gitu? Kalau untuk bahasa Arab sebenarnya tidak ada kata sempurna ya, soalnya bahasa Arab itu sangat-sangat luas, bahkan para ulama kita mengkaji ilmu bahasa Arab, ilmu nahwu itu sampai puluhan tahun. Nah, jadi kalau untuk benar-benar mendalam, saya masih sangat-sangat kurang. Tapi kalau untuk untuk
untuk kuliah insya Allah bisa mendengarkan dosen, menerjemahkan dan lain sebagainya. Iya, ya. Ada prinsipnya kalau mendengar berita atau orang bercakap bahasa Arab kita bisa sambar. Insya Allah. Masuk bahasa-bahasa buku-buku Al-Quran itu. Kalau buku-buku Al-Quran itu banyak seni, banyak sekali seni yang sebenarnya susah dipahamin. Jadi benar-benar butuh ilmu yang lebih mendalam untuk memahami Al-Quran kalau Al-Quran itu sendiri. Ya. Nah sekarang selama 5 tahun tentu orang tua kan tidak mungkin bisa berkirim langsung atau mengirimkan uang. Itu seperti apa teman-teman lain dan Tony sendiri? Nah kalau untuk saat ini alhamdulillah kalau orang tua masih ngirim 700 per bulan dan alhamdulillah itu cukup. Itu dikirim kemana itu? Itu ada jasa pengiriman. Jadi kita ke nomor rekening teman yang ada di Jakarta. Iya, yang punya jasa pengiriman tersebut nanti kita ambil di jasa pengiriman. Di sana. Iya, betul. Itu berapa besar kalau sekitar 700.000 dikirim? Itu sudah langsung sudah langsung dinominalkan. Jadi tidak ada pajak misal ini ngirim sekian, pajaknya sekian, tidak, tapi langsung diambil dari sana. Kalau persamaannya sekitar 10.000. Duit bisa di Mesir mata uangnya apa namanya? Mata uangnya pon Mesir atau LE. Kalau disingkat LE, kalau itu pon Mesir. Pon Mesir. Persamaannya berapa? Misalnya satu rial 3.500. Betul. Dolar 14.000. Nah, satu pon ini 1000 itu kurang lebih satu pon satu kirash. Satu pon persamanya 1.000 Indonesia. Jadi hampir bersamaan. Hampir bersama. Oke, kan di akhir bincang-bincang kita ini, semoga teman-teman sekalian, para orang tua dimanapun kalian berada, ini pengalaman. Coba ulang lagi tuh namanya, disapa atau di IG atau di nama saya Antonius Zuhdi. di IG? IG-nya Antonius Zuhdi juga. Facebook juga Antonius Zuhdi. Kalau ada teman-teman yang ingin bersilaturahmi melalui medsos itu bisa dibalas ya malam. Insya Allah bisa. Nah, rencananya kapan ke Mesir? Insya Allah ke Mesir lagi tanggal 3 Juni ini. 3 Juni itu pas hari Senin? Enggak, 3 Juni hari Kamis. Oh, hari Kamis. Tapi ke Jakarta hari apa? Ke Jakarta hari Senin tanggal 31. Itu bersama teman-teman lainnya atau tidak? Itu kita pesan tiket itu beda-beda. Jadi tergantung, kalau seandainya mau sama, kalau seandainya mau beda, pesan pulang perginya mau beda, ya beda seperti itu. Sekarang kalau pas hari Kamis itu ada teman siapa? Ada, yang saya tahu ada satu teman yang barengan, tapi kita nggak tahu apakah ada yang lain atau tidak, seperti itu. Dari Jakarta itu berapa jam terbang kemana dan kemana? Dari Jakarta itu ke Abu Dhabi dulu. Dari Jakarta. Berapa jam perkiraan waktu pulang? Jakarta Abu Dhabi 8 jam. Abu Dhabi, kemudian Abu Dhabi ke Mesir 4 jam. Mesir itu bandaranya apa namanya? Kairo International Airport. 4 jam. 4 jam. Dari Abu Dhabi. Jakarta ke Abu Dhabi. Transit sebentar ke Mesir. Kairo. Internasional. Baik, teman-teman sekalian, saya kira itu mungkin ini dapat bermanfaat. Saya yakin dan percaya, jadi yang bukaan selama ini biaya mahal hidup di Mesir, sebagaimana peraturan Tony tadi, cukup dengan uang 700.000 rupiah sampai 1 juta. Jadi lebih mahal kita hidup di Indonesia atau hidup di daerah kita dengan pendidikan derajat SMA yang lebih dari situ, apalagi di tingkat kuliah. Nah, sekarang kuliah di Mesir tidak begitu mahal, dan beberapa syarat yang telah disebutkan di portal tadi mungkin dapat kita ikuti. Semoga kalian juga dapat ke Kairo. Segitu dulu video kita pada sore hari ini. Terima kasih, jangan lupa like and subscribe dan dapat dibagikan ke media sosial lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.